Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran fikih. Di mana minggu lalu sudah kita berbicara tentang sholat berjamaah. Nah, sekarang pertemuan keempat, kelima. Bab 5 ini adalah kita berbicara tentang zikir dan doa. Baik anak-anak sekalian, sebelum Pak lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang zikir dan berdoa. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kenapa di setiap sholat itu diakhiri harus ada zikir? Ya. Kenapa setiap sholat di akhir daripada sholat ada zikir dan doa? Baik, ada yang mau menanggapi pertanyaan dari kelompok 2? Kenapa setiap sholat di akhir dengan salam kita dipersilakan atau diberi kemudahan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dan berdoa? Ada yang bisa menanggapi? Oke, siapa yang menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 tentang kenapa sih setelah kita diakhiri dengan sholat dengan salam, kita dianjurkan untuk berdoa atau berzikir? Silakan angkat tangan, kelompok 1. Zikir dan doa setelah salat adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam. Sebagai umat Islam, doa juga merupakan pengiring dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Doa ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, yang semangat. Selain dari kelompok 1, ada yang mau menanggapi pertanyaan dari teman kita kelompok 2. Silakan. Dengan zikir, kita dapat mengendalikan dorongan-dorongan negatif dalam diri kita dan membantu kita menjadi lebih baik sebagai manusia. Dengan zikir, kita dapat Mengendalikan dorongan-dorongan negatif dalam diri kita. Oke, dengan zikir kita dapat mengendalikan apa? Diri kita yang bersifat negatif. Bisa dengan emosional, bisa dengan sikap yang angkuh. Nah, maka kita ketika selesai sholat, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Selain dari itu, zikir itu bisa membentengi diri kita dari sihir-sihir, dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ya, bisa penyakit ain. Penyakit ain itu adalah orang yang iri dengki. Nah, ketika kita melakukan sholat berjamaah, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita jangan buru-buru untuk meninggalkan masjid atau tempat sholat itu. Kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Nah, berzikir berdoa itu untuk apa? Membentengi diri kita sendiri, keluarga kita, bahkan orang tua kita. Kalau yang sudah berkeluarga, contoh kami sebagai orang tua dengan istri, itu ketika orang tua yang senantiasa tiap pagi berzikir, sore berzikir, itu dengan sendirinya Allah akan menjaga keluarganya dan sanak famili yang lainnya yang sedarah dengan dia, itu dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk, iblis juga kah, dan juga termasuk orang-orang yang iri dengki dengan kita. Karena zikir itu merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dianjurkan. Tadi baik. Sebelum Pak lanjut lagi, Pak ingin bertanya. Pertanyaan adalah apa pengertian dari zikir dan berdoa? Silakan kelompok 2. Zikir berarti mensucikan dan mengagungkan, juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan. Sedangkan doa adalah kegiatan memohon kepada Allah terhadap suatu hal. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, pertanyaan kedua adalah apa dasar atau hukum berzikir dan berdoa? Kelompok 1, silakan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab ayat 41 memerintahkan hambanya untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Zikir setelah salat, zikir pagi, petang, dan lainnya sebagainya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Baik. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik.
Sekarang pertanyaan terakhir adalah apa hikmah dari berzikir dan berdoa? Kelompok 3. Kelompok hikmah berzikir dan berdoa. Silakan. Orang mengerebar. Hikmah pelaksanaan zikir dan doa hikmahnya adalah meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Hikmahnya adalah untuk kebahagiaan hidup. Baik, kita lanjut. Sudah pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh masing-masing kelompok. Sekarang Pak akan memberikan tugas. Tugas itu yang sudah kita buat melalui Google Form. Nanti Google Form itu yang sudah Pak share di grup WhatsApp, ya anak-anak sekalian. Nanti kalian kerjakan. Nanti Pak akan bagikan tokennya. Nah sekarang sudah siapkan buka HP-nya di grup WhatsApp kelas kita. Sudah? Sudah anak sekalian? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kita mengerjakan soal menggunakan Google Form. Materi zikir dan berdoa. Di antaranya itu ada 7 soal. 7 soal itu pilihan ganda. Dan 2 soal itu essay test. Sekarang bisa menggunakan media-media atau buku paket atau sumber lainnya, yaitu HP. Cari referensi dari internet. Dan juga masing-masing pilihan ganda itu 7 nomor, benar dapat 10, salah 0. Nomor 1 sampai nomor 7 pilihan ganda. Ada 10 nomor, 8 nomor. 2 nomornya essay test. Skornya 15. Essay test benar 15, salah 0. Oke, sekarang perhatikan Pak akan bagikan tokennya. Sudah buka? Klik di Google Form. Sudah yang Pak sudah share di grup? Sudah? Oke. Jangan lupa tulis nama kelompoknya saja. Nama kelompoknya, kelasnya nanti yang sudah Pak sediakan di Google Form. Tokennya adalah huruf kecil semua. MTS 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Tidak ada langsung. Tidak pakai spasi. Sudah? MTS kecil, huruf kecil semua. Baik, sudah masuk? Sudah isi tokennya? Sekarang kita lihat hasil kerjanya sudah kita bisa lihat. Kelompok 1 85. Tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2 adalah 75. Tepuk tangan dulu. Kelompok yang terakhir, kelompok yang paling lama menyerahkan tugasnya adalah diharapkan 100 tapi
nilainya hanya 70. Baik, sudah? Pak harapkan nanti insya Allah menggunakan dengan Google Form ini kita gunakan bukan hanya di latihan soal ini, tapi kita nanti di ulangan juga, ya, ulangan kita gunakan Google Form dan juga PR-PR-nya nanti. Sudah? Mudah-mudahan apa yang sudah kita praktekkan melakukan pekerjaan latihan soal fikih, materi tentang zikir dan doa itu dengan menggunakan Google Form, anak-anakku terbiasa. Dan nanti kita mempraktekkan sekalian. Minggu depan kita mempraktekkan bagaimana tata cara sholat atau zikir setelah selesai sholat. Dan juga mengimplikasikan bagaimana menggunakan Google Form. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan dulu. Atau mau menyimpulkan? Tidak ada? Baik, Pak anggap semuanya sudah pada paham, sudah pada mengetahui. Baik, kesimpulannya yang terakhir. Perhatikan, anak-anak sekalian. Kesimpulan, bahwasannya sesuatu yang kita lakukan, contohnya materi pada pagi hari ini adalah dengan zikir dan berdoa. Materi minggu lalu yang sudah kita bahas tentang sholat berjamaah, dan juga materi yang akan datang, kita mempraktekkan apa? Sekalian mempraktekkan tata cara sholat berjamaah, tata syarat dan rukunnya, dan juga mempraktekkan apa? Zikir. Nah, nanti minggu depan kita juga bagaimana zikir yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW ketika sudah selesai sholat. Ada yang tahu? Ketika kita selesai sholat mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, kita ucapkan apa? Ketika sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu kita apa ucapan zikir dan doanya? Astagfirullah. Tiga kali. Setelah itu kita lanjut doanya apa? Bisa Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya jalali wal ikram. Setelah itu apa lagi? Hah? Subhanallah 33 kali. Setelah itu Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Totalnya 99. Dilengkapi yang 100 kita ucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu apa? Setelah itu kita lanjut apa? Membaca apa? Ayatul Kursi. Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa, perhatikan ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sudah selesai sholat wajibnya, dia melanjutkan dengan zikir dan berdoa. Di dalam zikir dan doa dia doakan, setiap doanya dia malah membaca doa apa? Ayatul Kursi, kata Allah, dia pasti masuk surga. Kata Allah, setiap selesai sholat wajib dan berzikir dan doa, di dalamnya dia selingkan dengan doa atau apa? Membaca Ayatul Kursi, maka kata Allah, dia sudah dijamin pasti masuk surga. Di saat itu dia selesai baca, mau ke rumah meninggal, dia pasti dimasuk dalam surga. Itu janji Allah. Maka jangan tinggalkan doa itu. Kenapa doa itu sangat besar keutamaannya? Maka para ulama mengatakan bahwasannya kalau sudah selesai sholat, jangan terburu-buru beranjak dari tempat duduk, tinggalkan masjid. Ya, beda hal di rumah ya. Di masjid maksudnya. Setelah selesai berdoa dulu, dulu. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita. Bukan hanya kita, orang tua, adik, semuanya. Yang saudara dan kita akan Allah jaga. Ya kan? Baik, minggu depan kita lanjut ya. Minggu depan kita lanjut mempraktekkan tata cara zikir dan doa, dan juga sebelum zikir dan doa kita praktekkan apa? Sholat. Tata cara sholat dan doanya, bacanya apa saja. Dan juga zikir dan doa apa saja. Seperti sudah Pak jelaskan tadi. Baik, untuk itu Pak rasa cukup. Minggu depan jangan lupa siapkan semua peralatan, bawa mukena, topi, sarung, ya. Kalau bisa semuanya pada hari. Dan juga untuk teman-teman yang tidak hadir pada pagi hari ini, jangan lupa ketua kelas info, ya, bahwasanya kita ada tugas, dan minggu depan juga ada lanjutan tugas dari mendemonstrasi atau mempraktekkan tata cara sholat berjamaah, zikir, dan juga apa? Menghafal doa-doa zikir. Baik,
Akhiru kalam, kita akhiri berdoa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proyek kita pada pagi hari ini dengan tema kewirausahaan, yaitu kita mengerjakan kue makanan asli dari Manggarai Timur, yaitu kroto. Sebelum kita akhiri, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk Semangat. Begitu. Baik, terima kasih atas aksi dan hasil yang sudah kita tercapai bersama. Untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak sekalian semuanya untuk dapat mengambil ilmu bagaimana tata cara pembuatan kue kroto sahe ini. Untuk itu rencana kita ke depannya kita akan bekerja sama dengan mitra-mitra kewirausahaan yang ada di pasar maupun di toko, yang dimana notabene adalah toko penjualan kue. Sesuai dengan tema kewirausahaan kita akan meningkatkan atau bekerja sama dalam hal untuk mempublikasikan hasil karya kita ini, yaitu pembuatan kue kroto sahe. Dan tindak lanjut ke depannya kita akan membuat kewirausahaan ini semakin baik dan semakin bagus dari segi kualitas maupun dalam segi pasarannya. Untuk itu kedepannya kita akan membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sekalian, kita berdoa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.